Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 2 ayat 25 dan 26 demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hidup dipenuhi Roh Kudus adalah hidup yang luar biasa. Masalahnya adalah apa yang dimaksud dengan dipenuhi Roh Kudus. Sementara orang membayangkan Roh Kudus itu seperti cairan yang dituangkan ke dalam hati kita sampai melimpah keluar. Tetapi itu tidak benar. Sebab Roh Kudus bukan cairan. Dia adalah roh, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dipenuhi Roh Kudus artinya Roh Kudus memegang kendali atas seluruh aspek hidup kita. Tetapi Roh Kudus hanya mau melakukannya sejauh yang kita izinkan. Jadi, jika kita rindu dipenuhi Roh Kudus, kita harus secara aktif menyerahkan setiap aspek hidup kita kepadanya setiap hari. Setiap aspek artinya apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada, dan dalam situasi apapun, kita tidak menuruti keinginan logika kita sendiri, melainkan taat kepada apa yang firman Tuhan katakan, sekalipun tidak mudah dan penuh resiko dan tidak terjangkau oleh pikiran kita yang terbatas. Simeon dicatat di Alkitab sebagai contoh orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia dikatakan sebagai orang yang benar dan saleh. Maksudnya, sebagai orang Yahudi dia taat kepada hukum Taurat. Dia juga menantikan penghiburan bagi Israel. Artinya, Simeon percaya kepada janji Tuhan akan kedatangan Mesias. Roh Kudus menyatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum berjumpa dengan Sang Mesias, dan dia percaya. Itulah sebabnya dia senantiasa ada di bait Allah. Imannya tidak menjadi lemah sekalipun yang dinantikannya tidak kunjung datang sampai ia berusia lanjut. Simeon sabar menanti sampai Tuhan menggenapi janjinya. Dan Tuhan mempertemukan dia dengan Yusuf dan Maria yang membawa bayi Yesus ke bait Allah sesuai dengan hukum Taurat. Saudara, perjumpaan itu membuat Simeon sangat bersuka cita dan dia pun memuji Tuhan dan siap meninggalkan dunia ini dengan hati yang sangat puas. Hidup seperti Simeon tentu luar biasa, bukan? Mungkinkah hidup kita seperti itu? Tentu saja sangat mungkin. Simeon hidup sebelum Kristus menggenapi karya keselamatan, sedangkan kita hidup sesudah semuanya digenapi dengan sempurna. Pada zaman Simeon hanya orang-orang tertentu saja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi kita, sejak kita percaya dan menerima Kristus, Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita. Dia tinggal di dalam kita adalah bait-Nya. Roh Kudus tentu rindu memenuhi bait-Nya dengan kemuliaan kehadirannya. Jadi, seharusnya kesempatan kita untuk hidup dipenuhi Roh Kudus jauh lebih besar daripada kesempatan Simeon. Masalahnya adalah, maukah kita melepaskan kendali atas seluruh aspek hidup kita dan menyerahkannya kepada Roh Kudus? Amin.